langkanya garam, nelayan Kenjeran dikejutkan dengan beredarnya garam bercampur tawas. Berbekal printer manual, 3 ibu rumah tangga di Surabaya mampu produksi dan edarkan uang palsu hingga 50 juta rupiah. Halo, apa kabar pemirsa? Senang berjumpa kembali dengan Anda di Special Report edisi Selasa 25 Juli 2017 bersama saya Merinda Surya. Selain topik utama tersebut, masih ada laporan menarik lainnya. Inilah Special Report hari ini selengkapnya. Di tengah langkanya garam, nelayan Kenjeran Surabaya dikejutkan dengan beredarnya garam bercampur tawas. Nelayan yang juga memiliki usaha pengolahan ikan asin menemukan tawas di antara garam yang mereka beli. Sentra pengolahan ikan di Kampung Nelayan Nambangan Kenjeran Surabaya dalam beberapa hari terakhir ini diresahkan dengan beredarnya garam bercampur tawas. Para nelayan mengetahui adanya campuran tawas dalam garam yang mereka beli saat melakukan proses pengasinan ikan laut. Awalnya mereka tidak mengetahui, namun setelah dilarutkan ke dalam air yang akan digunakan untuk pengasinan, bongkahan putih tidak larut dan mencair. Setelah diperiksa, ternyata bongkahan-bongkahan kecil itu bukan garam, melainkan tawas. Meski bercampur tawas, warga masih menggunakannya sebab tidak ada lagi garam di pasaran. Ya, dicampur. Dan garamnya nggak ada, habisan. Ya nggak tahu kalau itu garam tawas. Ya kira itu garam biasa. Tahu-tahu kok bening. Baru sekali ya. Biyen kok gak ono campuran. Dulu nggak ada. Sekarang ini ada. Saiki ono campurane tawas itu. Terus dipakai nggak Bu akhirnya Bu garamnya itu? Ya, dipakai. Tetap dipakai ya. Dipakai sebagai minyak-minyak itu gak ono lah. Menurut keterangan nelayan, mereka memberi garam bercampur tawas 2 minggu lalu dari penjual keliling yang datang setiap 1 bulan sekali. Mereka membeli dengan harga di bawah pasaran Rp150.000 per 50 kg, sedangkan harga di pasaran saat ini mencapai Rp250.000 per 50 kg. Dari Surabaya, Yuda Prawira, MNC Media, melaporkan. Kelangkaan garam nasional diperkirakan akan berlangsung hingga 2 bulan ke depan. Bahkan di Kabupaten Ponorogo, kelangkaan garam dapur menyebabkan harganya melonjak hingga 7 kali lipat. Dari harga Rp1.000 per 500 gram, kini dijual Rp7-9.000. Kelangkaan garam dirasakan kian pahit bagi pedagang maupun pembeli. Di pasar tradisional Legi Songgolangit Ponorogo, garam susah dicari, kalaupun ada harganya juga melangit. Pedagang mengaku sudah tidak punya stok garam. Saat ini harga garam sudah naik 7 hingga 9 kali lipat. Garam kasar dari semula hanya Rp1.000 per 500 gram, kini melonjak menjadi Rp7.000 sampai Rp9.000. Sementara garam halus dari semula Rp1.000 per kantong isi 200 gram, sudah naik menjadi Rp4.000. Ya kosong. Terus kalau ada pembeli gitu gimana Pak? Nggak bisa dilayani atau gimana? Ya nggak bisa dilayani. Biasanya habis berapa Pak? Sampai seminggu gitu? Habis jual Pak? Berapa kotak, berapa kilo? Ya sampai 10 buah besar, yang isi 20. Bagi ibu rumah tangga, kenaikan harga garam cukup memberatkan, sebab garam adalah kebutuhan pokok setelah gula. Jika tidak ada garam, masakan terasa hambar. Nggak ada, kosong. Terus kalau kosong gitu gimana Bu? Ya nggak masak, nggak jualan. Ya pakai, adanya garam halus ya halus. Yang kasar nggak ada. Warga berharap pemerintah segera turun tangan menyelesaikan kelangkaan garam dengan melakukan operasi pasar, sebab kelangkaan sudah berlangsung sebulan dan kondisinya kian parah. Kelangkaan garam terjadi akibat produksi garam rakyat sejak tahun lalu hingga sekarang anjlok lantaran anomali cuaca. Dari Ponorogo, Ahmad Subeki, MNC Media melaporkan. Dampak menghilangnya dan melangitnya harga garam membuat pengusaha ikan kering di Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo menjerit. Akibat kelangkaan garam, pendapatan pengusaha ikan kering turun drastis hingga 75%. Para pengusaha ikan kering di kampung pembuatan ikan kering, Kampung Pesisir, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo mengeluh karena garam menghilang di pasaran.
Kondisi itu berdampak pada hasil penjualan ikan kering yang mayoritas ditekuni warga kampung pesisir Mayangan ini. Jika dalam kondisi normal, setiap keranjang ikan kering siap jual, mereka bisa mendapatkan keuntungan berkisar Rp300.000. Namun sejak garam menghilang dan harganya melonjak, dalam satu keranjang ikan kering, para pengusaha ikan kering hanya bisa mendapatkan keuntungan sekitar Rp50.000 saja. Hal ini karena tingginya harga garam yang merupakan bagian terpenting dalam pengolahan ikan kering. Harga garam melambung dari Rp50.000 kini menjadi Rp250.000 per sak atau per 50 kg. Sementara harga jual ikan kering tetap Rp500.000 per keranjang. Garam sekarang susah. Tidak ada, biasanya satu karung besar 50, sekarang naik 225. Terus dampaknya ke sampean apa ini? Dampaknya ke saya ini dapatnya tuh nipis. Biasa penghasilan dapat 300, sekarang ini dapat 100, 150. Oh gitu ya. Jualan tetap. Kondisinya garam sekarang itu lagi mahal, susah. Iya, sekarang kalau ngolah ikan itu ya bertarung sama garam. Berapa gitu ya? Garam, Bu? 240. Kita tolong diturunkan. Dampaknya nang usaha sampean apa ini? Karo-karuan wis, ruwet. Kini para pengusaha ikan kering hanya bisa berharap agar pihak terkait segera menstabilkan dan menyediakan stok garam agar pengusaha kecil yang produksinya menggunakan garam tidak kesusahan. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, MNC Media melaporkan. Menghilangnya garam di pasar di Kota Probolinggo memaksa dinas terkait dan Kapolres setempat turun tangan Selasa siang. Polisi akan terus mencari dugaan ada keterkaitan pedagang nakal yang sengaja mempermainkan garam. Untuk mengetahui penyebab hilangnya garam di sejumlah pasar tradisional di Kota Probolinggo, Kapolres didampingi dengan Disperindak Kota setempat turun ke pasar. Dari pantauan di sejumlah pasar seperti Pasar Gotong Royong, Pasar Baru, Pasar Wonoase, dan Pasar Mayangan, petugas memang tidak menemukan garam. Ada stok garam namun itu garam untuk produksi atau biasa disebut garam grosok, sedangkan garam premium yang kini dibutuhkan masyarakat hilang dari pasaran. Dengan adanya temuan ini, petugas ada permainan pedagang besar yang sengaja mempermainkan garam untuk meraup keuntungan pribadi semata. Hilangnya garam beriodium ini diakui pedagang terjadi sejak sebulan terakhir. Garam susah atau gimana, Bu? Ya susah. Gitu ya? Iya. Terus? Cuma ini barusan ada orang panen itu, pas gitu ada ya. gitu. Untuk Susah. harganya, Bu, naik atau turun? Naik. Dari orang dagang ngambil ke rumah itu 4.500 gitu. Kalau dulu berapa? Kalau dulu nih 1.300 gitu. Kalau garam beriodium ada? Nggak tahu saya. Susah sekali. Saya harus putar-putar cari garam. Oh gitu ya. Harganya, Bu, naik atau? Ya, naik melambung, Pak. Kalau dulu mungkin 1 kilonya 2.000, sekarang 1.000. Oh gitu ya. Mulai kapan langka dan naik ini, Bu? Sebelum puasa itu. Oh, sebelum puasa. Dalam kondisi normal, 1 kg garam grosok seharga Rp400, namun kini naik mencapai Rp2.000. Sedangkan garam beriodium dalam kondisi normal seharga Rp2.000, kini naik menjadi Rp7.000 per kilogram. Itu pun stok garam beriodium tidak ada. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, MNC Media melaporkan. Dampak anomali cuaca atau cuaca tidak menentu selama 2 bulan terakhir membuat puluhan hektar lahan garam di Kabupaten Tuban gagal panen. Lahan garam terendam air sehingga membuat petani merugi hingga jutaan rupiah. Kondisi tersebut menimpa para petani garam di Desa Pliwetan dan Karangagung, Kecamatan Palang. Sedikitnya 60 hektar lahan garam rusak. Kristal garam kembali cair lantaran terkena air hujan. Petani mengaku hujan yang masih sering melanda meskipun telah masuk musim kemarau. Kondisi ini membuat petani garam meradang. Dampaknya petani mengalami gagal panen sehingga harus menanggung kerugian yang cukup besar. Kerugian berkisar antara 1 hingga 2 juta rupiah setiap petaknya. Belum termasuk tenaga yang mereka keluarkan saat masa pengolahan lahan. Menghadapi kondisi ini, petani mengaku hanya dapat pasrah. Pak De, ini lahannya kosong ini gagal panen atau gimana, Pak De? Gagal panen. Kenapa nih, Pak De? Hujannya cepat. Rugi terus, Pak De? Rugi. Kini untuk menekan kerugian agar tak semakin besar, sebagian petani membiarkan lahannya terbengkalai. Para petani berharap cuaca normal sehingga mereka dapat kembali bertani garam. Dari Tuban, Pipi Bawanto, MNC Media melaporkan.
Usai jeda, Special Report akan kembali dengan informasi sistem SKS SMA. Seperti apa? Simak sesaat lagi. Daya tarik dan keindahan alam kita ini luar biasa. Begitu pula dengan keberagaman suku di Indonesia. Mimpi dan angan dengan kesederhanaan mereka akan digambarkan di sini. Sebuah kekayaan tanah air bersama sumber daya manusianya. Zamrud Khatulistiwa pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Kumpulan informasi aktual, berimbang, dan terpercaya hadir menemani aktivitas di sore hari ini. Mulai dari berita politik, ekonomi, sosial, hingga kebudayaan di Indonesia. Disiarkan secara langsung dalam program iNews Start. Hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Traveling, lihat tempat-tempat baru memang seru. Melihat mulai dari kebudayaan masyarakat lokal, tempat bersejarah, nyobain kuliner dari daerah setempat, pasti akan menjadi catatan berkesan bagi Anda. Travel Diary pada hari dan jam berikut. Saya gak mau mati di sini ya. Udah. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Kumpulan informasi aktual, berimbang, dan terpercaya hadir menemani aktivitas di sore hari ini. Mulai dari berita politik, ekonomi, sosial, hingga kebudayaan di Indonesia. Disiarkan secara langsung dalam program iNews Start. Hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Sebuah gambaran sulitnya bekerja mencari rezeki. Dengan tetap bersahaja dan kerja keras dalam menghadapi berbagai tantangan pekerjaan, semuanya demi memperoleh hidup lebih baik. Lentera hati, pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Anda kembali menyaksikan Special Report. Pemirsa, Asrama Haji Embarkasi Surabaya bersiap menyambut kedatangan calon jamaah haji yang masuk mulai 27 Juli 2017. Untuk memastikan sarana prasarana siap digunakan, petugas melakukan fogging atau penyemprotan anti serangga di seluruh ruangan asrama haji. Sejumlah petugas dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Surabaya Senin sore melakukan pembersihan di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Petugas menyemprotkan anti serangga ultra low volume, fogging, dan spraying. Penyemprotan ULV lebih banyak dilakukan di luar ruangan, sedangkan spraying difungsikan untuk mencegah hama dan rayap. Fogging dilakukan di setiap sudut ruangan, antara lain kamar yang akan ditempati calon jamaah haji, kamar mandi, tempat kesehatan, selokan, tempat sampah, dapur umum, dan ruang pertemuan. Selain itu, petugas kesehatan haji juga melakukan sanitasi di tempat sampah, tandon air, selokan, dapur umum, dan lingkungan di sekitar asrama haji. Bukan penyemprotan dengan memakai mesin namanya ULV, itu pengkabutan yang outdoor, sehingga diharapkan nyamuk-nyamuk yang ada di ruangan nanti di luar ruangan nanti bisa dibunuh dengan pengkabutan. Pak, untuk lokasinya fokusnya di ruang mana aja, Pak? Seluruh ruangan kita lakukan fogging. Seluruh ruangan yang ada di asrama haji kita lakukan fogging yang memungkinkan untuk kita lakukan. Petugas kesehatan haji berharap saat calon jamaah haji tiba, Asrama Haji Embarkasi Surabaya sudah bersih dari vektor nyamuk yang bisa menularkan penyakit. Kloter pertama dari Embarkasi Surabaya akan masuk asrama haji pada tanggal 27 Juli 2017 dan berangkat ke Tanah Suci tanggal 28 Juli. Dari Surabaya, Yuda Prawira, MNC Media melaporkan. Pasca penemuan 144 kartu Indonesia Sehat yang ditemukan di Sungai Blitar, polisi langsung melakukan penyelidikan. Hari ini polisi memanggil petugas BPJS untuk memeriksa keaslian kartu KIS tersebut.
Petugas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan wilayah Blitar mendatangi Mapolres setempat. Mereka dipanggil penyidik untuk mengecek keaslian 114 kartu KIS yang ditemukan di Sungai Suko, Blitar. Sebelumnya, Puskesmas Gardusari memastikan sebagian kartu KIS masih aktif. Selain itu, polisi juga memanggil 2 rekanan jasa pengiriman barang, yakni kantor pos dan juga JNE. Keduanya ditunjuk oleh pemerintah untuk membantu proses pendistribusian Kartu Indonesia Sehat sehingga sampai ke alamat yang dituju. Ya nanti lihat kartunya. Nah makanya kalau misalkan kita sebagai orang awam untuk membedakan kartu itu asli ataupun palsu itu seperti apa sih? Nggak bisa, karena ya harus dicek di file kita. Oh, gitu. Artinya ada alatnya Bu ya? Ada alat sendiri ya? Kita kan online. Kalau nggak asli ya nggak bisa dimasukkan di file kita. Bu, tadi katanya sebelumnya 114 kartu Indonesia Sehat milik warga Surabaya ditemukan oleh warga di aliran Sungai Suko, Desa Gadusari, Blitar. Hingga saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi untuk mengetahui apakah kartu sengaja dibuang atau tidak. Dari Blitar, Robi Ridwan, MNC Media melaporkan. 2 karyawan Bank BRI diciduk Kejaksaan Negeri Sampang, Madura karena telah menggelapkan uang nasabah sebesar 6 miliar rupiah. Keduanya telah melakukan kecurangan sejak tahun 2015. Kejaksaan Negeri Sampang, Madura telah menciduk 2 karyawan Bank BRI lantaran terlibat penggelapan uang nasabah sebesar 6 miliar rupiah. Pelaku berinisial YS, karyawan bertugas sebagai teller dan SA Funding Officer atau pencari dana nasabah. Praktek kecurangan yang dilakukan keduanya sejak tahun 2015 dengan membuatkan ATM bagi para nasabah. ATM kemudian digunakan pelaku untuk menguras dana nasabah. Tak hanya itu, pelaku juga meminjam buku rekening nasabah untuk dikuras dananya. Meminjam buku tabungan milik nasabah ya. Setelah dipinjam, uang itu dikeluarkan dari rekening tanpa sepengetahuan nasabah. Karena telah terbukti melakukan penggelapan uang nasabah, kedua pelaku langsung ditahan di rutan kelas 2B Sampang. Dari Sampang, Madura, Dedi Prianto, MNC Media melaporkan. Dalam rangka menjalankan misi perdamaian dunia, ratusan anggota TNI Angkatan Laut Ramada Timur Senin siang kemarin diberangkatkan oleh Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur, Pangarmatim, menuju ke perairan Lebanon. Keluarga prajurit yang ditinggalkan bertugas selama 1 tahun ini tak kuasa menangis haru melepas kepergian orang yang dicintai. Sekitar 110 personil anggota TNI Angkatan Laut diberangkatkan oleh Pangarmatim Laksamana Muda Darwanto untuk menjalankan misi perdamaian di Lebanon bergabung dengan pasukan perdamaian PBB UNIFIL dari berbagai negara. Pasukan TNI Angkatan Laut yang menggunakan kapal perang KRI Usman Harun 359 dipercaya menjalankan misi perdamaian dunia di perairan Lebanon yang tergabung dalam Satuan Tugas Maritim TNI Kontingen Garuda Konga 28C UNIFIL tahun 2017. Pangarmatim Laksamana Muda Laksda TNI Darwanto menekankan agar para prajurit dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai mandat PBB. Pangarmatim Laksamana Muda Laksda TNI Darwanto menegaskan agar para prajurit dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai mandat PBB. Keberangkatan pasukan ini juga untuk melatih pasukan Indonesia dalam menjalankan tugas perdamaian di bawah koordinasi PBB. Akan menuju ke Lebanon dalam rangka melaksanakan perdamaian dunia di Lebanon. Jadi masuk kepada Satgas UNIFIL berapa? 28C, di mana ini akan menggantikan KRI Bung Tomo, temu langsung di Lebanon sehingga melaksanakan serah terima. KRI Bung Tomo kembali, Usman Harun akan melaksanakan tugas di Lebanon selama kurang lebih 1 tahun. Keluarga prajurit yang berangkat melepas kepergian orang yang dicintai dengan isak tangis haru. Misi perdamaian dunia ke Lebanon dengan 110 orang prajurit yang ke-8 kalinya tersebut dikomandani oleh KRI Kolonel Laut Pelaut Alan Dahlan. KRI Usman Harun 359 ini untuk menggantikan KRI Bung Tomo 347 yang saat ini masih menjalankan tugas sejak tahun 2016.
Dari Surabaya, Nur Safei, MNC Media, melaporkan. Special Report masih akan kembali usai jeda berikut. Kangen nonton berita kriminal aktual yang seru dan lucu? Awak dhewe abatasa. Ayah bandel tapi santri. Di sini berita kriminal hadir dengan solusi dan tips menarik agar terhindar dari aksi kejahatan. Saksikan terus Pancet Kecrek di hari dan jam berikut. Oke, ojo lali, tonton terus Pancet Kecrek, iNews TV. Hanya di iNews TV, inspiring and informatif. Sebuah gambaran sulitnya bekerja mencari rezeki. Dengan tetap bersahaja dan kerja keras dalam menghadapi berbagai tantangan pekerjaan, semuanya demi memperoleh hidup lebih baik. Lentera hati, pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Kumpulan informasi aktual, berimbang, dan terpercaya hadir menemani aktivitas di sore hari Anda. Mulai dari berita politik, ekonomi, sosial, hingga kebudayaan di Indonesia. Disiarkan secara langsung dalam program iNews Start. Hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Semua yang paling top ada di sini. Top File pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV. iNews TV, inspiring and informative. Daya tarik dan keindahan alam kita ini luar biasa. Begitu pula dengan keberagaman suku di Indonesia. Mimpi dan angan dengan kesederhanaan mereka akan digambarkan di sini. Sebuah kekayaan tanah air bersama sumber daya manusianya. Zamrud Khatulistiwa pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, mulai tahun ajaran baru, SMA Negeri 2 Surabaya menerapkan sistem baru yakni sistem kredit semester. SMA 2 akan menjadi pilot project sistem SKS di Surabaya. Sistem SKS diharapkan akan memacu siswa hingga bisa lulus lebih cepat. Siswa baru di SMA Negeri 2 Surabaya mulai tahun ajaran 2017-2018 akan diberlakukan sistem baru, yakni sistem kredit semester. Sistem SKS diharapkan memacu anak untuk lebih cepat lulus, bahkan dalam 2 tahun. Siswa bisa mengikuti ujian semester tiap 3 bulan sekali. Namun jika mereka sudah menuntaskan beban belajar dalam 1 semester. Beban belajar tersebut ditentukan dengan jumlah sistem kredit semester. Cepat atau tidaknya tergantung dari kemampuan siswa dalam menyelesaikan unit kegiatan belajar mandiri atau UKBM untuk setiap mata pelajaran. UKBM berisi beberapa materi yang harus diselesaikan siswa dalam 1 semester. Jika bisa melewati standar nilai yang ditentukan, siswa bisa melanjutkan untuk menempuh UKBM selanjutnya. Namun berbeda dengan sistem SKS di perguruan tinggi, proses belajar mengajar tetap berada di kelas yang sama, baik yang sudah menuntaskan ujian semester ataupun yang belum. Dengan sistem ini, siswa akan belajar mandiri hingga 60% dari total pembelajaran. Sisanya 40% dilakukan tatap muka dengan guru. SKS di SMA Negeri 2 yang kami jalankan itu memang berbeda dengan yang ada di perguruan tinggi. Kalau di perguruan tinggi kan kita bisa mengambil, saya mengambil paket ini dan sebagainya. Kalau di SMA Negeri 2 Surabaya sesuai dengan acuan dari Direktorat PSMA, itu kami sudah membuat paket SKS untuk semester ini. Ada berapa mata pelajaran yang harus diambil oleh siswa, dan itu harus diambil semuanya oleh siswa. Dalam 6 semester ada 260 SKS yang harus dituntaskan siswa.
dengan 17 mata pelajaran atau 44 SKS per semester, sehingga jika 260 SKS dituntaskan dalam 2 tahun, maka siswa dianggap menyelesaikan pendidikannya. Sehingga tidak ada kenaikan kelas, namun kenaikan semester. Sistem SKS hampir sama dengan sistem akselerasi, yakni menekankan pada ruang individualisasi pada siswa sehingga siswa bisa dibimbing sesuai kemampuannya. Terus SKS di sini jangan diartikan dengan akselerasi, itu bukan akselerasi. Tapi memang kadang anak bisa menyelesaikan dalam waktu 4 semester. Jadi pembelajaran selama 6 semester bisa diselesaikan hanya 4 semester. Dan ada yang normal hanya bisa diselesaikan dalam waktu 6 semester, seperti itu. Di kota Surabaya baru SMA Negeri 2 Surabaya yang menggunakan SKS. Nantinya 2 sekolah lainnya seperti SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 5 akan menggunakan SKS dalam belajar mengajar. Dari Surabaya, Katrinesia Tambang Waskito, MNC Media melaporkan. Siswa baru SMA Negeri 2 Surabaya menjadi percontohan sistem SKS di kota Surabaya. Sistem ini dianggap bisa memacu siswa belajar mandiri sesuai kemampuannya dan memberi ruang siswa bisa cepat lulus. Lalu apa tanggapan para siswa dengan sistem SKS? Berikut informasinya. Menurut saya sendiri ya menguntungkan sih karena kita bisa lebih aktif bertanya. Jadi kita suasana kelasnya tuh jadi lebih hidup gitu. Jadi bisa saling berbaur sama teman-teman. Jadi kayak asik gitu belajarnya. Sejauh ini ada kesulitan nggak dalam pembelajaran SKS? Sejauh ini enggak sih. Sampai enak-enak aja gitu? Enak-enak aja. Makasih Zara. Ya, makasih. Menurut saya memudahkan karena kan sistem SKS ini bisa menyesuaikan dengan siswa yang lebih cepat, bisa mempercepat lulusnya, yang lebih agak lamban itu bisa belajar lebih bersama teman yang lain gitu. Target si Nasib sendiri berapa lama? Kalau bisa 2 tahun lulus, kalau bisa. Jadi ini menyenangkan ya sistem? Iya, menyenangkan. Sementara itu, Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur melihat sistem SKS yang diterapkan pada siswa SMA memiliki kelebihan yakni memacu siswa untuk lebih mandiri dan aktif dalam belajar. Namun sayangnya sistem SKS akan membuat pemerataan belajar mengajar semakin senjang. Pasalnya sistem SKS hanya bisa dilakukan oleh sekolah tertentu di kota-kota besar. Nah, sebetulnya SKS itu memberikan ruang kepada anak-anak didik, kepada peserta didik untuk mengeksplorasi potensi mereka, mengaktualisasikan potensi mereka ke arah yang lebih sesuai dengan perkembangan mereka. Tetapi kemudian tantangannya tidak sedikit, karena SKS itu tidak mungkin bisa maksimal, bisa efektif kalau tidak ada tingkat kemandirian siswa. Satu. Yang kedua adalah kemandirian itu harus disupport oleh prasarana gitu. Nah, kalau kemudian kemandirian itu ditingkatkan, kemudian sekolah tidak ada dukungan prasarana yang dibutuhkan, maka mereka akan sulit untuk memenuhi tingkat kemandirian kebutuhan pembelajaran mereka karena ketersediaan prasarana dan sarana sangat tidak mencukupi bagi mereka. Kemudian kalau di Indonesia sendiri, apakah ini sudah cocok untuk diterapkan di sekolah-sekolah di Indonesia? Kalau kita melihat tingkat perbedaan siswa di Indonesia kan range-nya sangat luas gitu. Karena itu kemudian model piloting saya kira itu adalah salah satu ikhtiar paling awal yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Tetapi pemerintah menurut saya harus memikirkan kembali kalau memang SKS itu akan diberlakukan, bagaimanakah model variasi yang berbeda antara satu anak dengan anak yang lain, antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Ini harus diperhatikan oleh pemerintah. Sebab kalau tidak, maka bukan lagi kemudian penyediaan ruang yang berbeda antara satu dengan anak yang berbeda kompetensi dan potensinya, tapi juga justru akan menimbulkan gap yang lebih tinggi lagi antara satu dengan yang lain, Mbak. Pemirsa, kedatangan jenazah korban penganiayaan disambut haru keluarga. Informasi selengkapnya usai jeda berikut. Kangen nonton berita kriminal aktual yang seru dan lucu? Awak dhewe iki abatasa.
Ayah bandel tapi santri. Di sini berita kriminal hadir dengan solusi dan tips menarik agar terhindar dari aksi kejahatan. Saksikan terus Pancet Kecrek di hari dan jam berikut. Oke, ojo lali, tonton terus Pancet Kecrek, iNews TV. Hanya di iNews TV, inspiring and informatif. Sekarang lebih cepat, Tania sudah takut ya. iNews TV, inspiring and informative. Kumpulan informasi aktual, berimbang, dan terpercaya hadir menemani aktivitas di sore hari Anda. Mulai dari berita politik, ekonomi, sosial, hingga kebudayaan di Indonesia. Disiarkan secara langsung dalam program iNews Start. Hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Daya tarik dan keindahan alam kita ini luar biasa. Begitu pula dengan keberagaman suku di Indonesia. Mimpi dan angan dengan kesederhanaan mereka akan digambarkan di sini. Sebuah kekayaan tanah air bersama sumber daya manusianya. Zamrud Khatulistiwa pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Menyajikan berbagai update informasi di tengah aktivitas Anda. Mulai dari dunia politik hingga peristiwa terhangat. Inilah iNews yang selengkap. Hanya di iNews TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, jenazah Edi Siswanto, korban penganiayaan yang ditemukan tewas di bypass Cirebon Mojokerto pekan lalu, pagi tadi akhirnya tiba di rumah duka di Jember. Kedatangan jenazah Edi disambut haru keluarga dan tetangga. Pemuda dengan keterbelakangan mental tersebut tewas dengan kondisi tangan dan kaki terikat serta luka parah di wajah. Sesampai di rumah duka di Desa Paseban, Kecamatan Kencong, Jember, jenazah Edi Siswanto langsung disolatkan. Jenazah korban diantar menggunakan ambulan dari Mojokerto. Ratusan pelayat dan keluarga memadati rumah duka untuk memberikan ucapan bela sungkawa atas meninggalnya pemuda yang mengalami keterbelakangan mental ini. Usai disolatkan, jenazah Edi langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Edi dibantai oleh 3 orang di Mojokerto lantaran dianggap hendak melakukan keonaran dan mayatnya dibuang di jalan bypass Cirebon Mojokerto. Menurut Sugiono, paman korban, keluarga tidak terima atas kasus pembunuhan ini dan meminta aparat penegak hukum menghukum seberat-beratnya pelaku yang menghilangkan nyawa keponakannya itu. Ya, untuk pelaku, pihak keluarga itu ya hukum seberat-beratnya, cuman ya tidak menuntut bagaimana proses polisi pasrah sama menyangka Pak kalau tiba-tiba kayak keponakan saya ya dari sana itu Pak menyangka. Kamis pekan lalu jenazah Edi Siswanto ditemukan di pinggir semak tanaman singkong di jalan bypass Kota Mojokerto dengan kondisi tangan dan kaki terikat serta wajahnya luka parah. Dari Jember, Bambang Sugiarto, MNC Media melaporkan. Beralasan terdesak kebutuhan ekonomi, 3 orang ibu rumah tangga di Surabaya memproduksi dan mengedarkan uang palsu. Pelaku memproduksi sendiri dan memalsukan uang kertas negara dengan cara menggandakan menggunakan sebuah printer manual. Lilitan ekonomi terkadang membuat sebagian orang menjadi gelap mata sekaligus kreatif. Seperti 3 orang ibu rumah tangga di Surabaya ini nekat memalsukan pecahan uang kertas negara serta mengedarkannya di pasar-pasar tradisional. Ketiganya yakni Siti Solehah, 31 tahun, warga Bangkalan, Tuni, 50 tahun, warga Sidotopo Semampir, dan Mala Herlina, 49 tahun, warga Wonokusumo Semampir, nekat memalsukan uang pecahan 10.000, 20.000, 50.000, dan 100.000 rupiah.
Dalam sindikat mencetak dan mengedarkan uang palsu ini, Siti Soleha berperan memalsukan uang kertas negara dengan cara memfotokopi uang asli dengan menggunakan mesin printer. Sementara Tuni dan Mala Herdina berperan mengedarkan uang palsu tersebut di pasar tradisional. Sindikat ibu-ibu pencetak dan pengedarkan uang palsu ini sudah beroperasi selama 2 bulan. Barang bukti uang palsu yang berhasil disita polisi sekitar 9 juta, sedangkan upal yang sudah beredar sekitar 50 juta rupiah. Tim langsung melakukan penggerebekan dan alhamdulillah berhasil mendapat 1 tersangka lebih dahulu, dikembangkan menjadi 3 tersangka. Mereka ini ternyata adalah kerjasama sindikasi untuk melakukan pengedaran uang palsu. Atas tindakannya, ketiga tersangka pemalsu dan pengedarkan uang palsu tersebut diancam pasal 244 KUHP dan atau pasal 245 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Surabaya, Sony Hermawan, MNC Media melaporkan. Pemirsa, seorang warga negara asal Myanmar dijebloskan ke penjara lantaran terlibat perampokan terhadap warga negara India di Sidoarjo. Pelaku berkomplot dengan warga Jember dan memeras keluarga korban dengan meminta uang tebusan. Tersangka Yasir Arafat, warga negara Myanmar, dan Andi Yusuf asal Jember hanya bisa tertunduk setelah dibekuk aparat Satreskrim Polres Sidoarjo. Keduanya dibekuk lantaran kasus perampokan dengan korban Vijay Pal, warga negara India. Kasus bermula saat korban bersama 2 rekannya hendak berlibur ke Bali dengan memesan tiket ke tersangka Andi Yusuf. Nah, saat di Bandara Juanda, korban dijemput tersangka Yasir Arafat dan diajak menginap di sebuah hotel di kawasan Bungurasi. Usai beristirahat, tersangka mengajak korban dengan dalih mencari makan sementara 2 rekannya masih berada di hotel. Namun di tengah perjalanan, yakni di Jalan Bypass Krian, pelaku dirampok korban dan meninggalkan begitu saja. Pelaku lantas kembali ke hotel dan menyekap kedua teman korban dalam perjalanan ke Bali. Bahkan meminta tebusan kepada keluarganya di India. Namun, belum sempat terima uang tebusan, pelaku dibekuk polisi di penyeberangan Gili Manuk Ketapang setelah korban Vijay melapor polisi. This man hit you or not? Yeah, hit. Ini side hit and this side hit, and my this side hit, and this side only, and fighting. So are you alone here? Yeah. Alone here? Alone here. Yeah. Alone by car. Car in the car. In the this side police station name? Krayan near the Krayan, Polsek Krayan. Barang bukti uang tunai $400 Amerika dan paspor disita dari tangan pelaku. Dalam rangka adanya pengaduan yang dilaporkan oleh seseorang warga negara India, di mana ditemukan warga negara India ini sedang terlantar di Terminal Bungur, kemudian diamankan oleh petugas kepolisian, kemudian diinterogasi, sehingga dari hasil interogasi bahwa yang bersangkutan adalah korban daripada perampasan ataupun 368. Jeruji besi kini menjadi teman kedua tersangka. Ancaman 12 tahun penjara menanti tersangka. Dari Sidoarjo, Yoyo Agusta, MNC Media melaporkan. 2 warga negara asing yang tidak memiliki kelengkapan dokumen Senin siang diamankan petugas pengawasan orang asing Kabupaten Lamongan. 2 warga asing yang diduga asal Tiongkok itu sudah 2 bulan tinggal di perumahan Geraha Indah, Lamongan. Tim pengawasan orang asing Kabupaten Lamongan memperoleh informasi keberadaan 2 warga asing yang tinggal di perumahan Geraha Indah, Kecamatan Tikuni dari warga setempat. Laporan 4 hari lalu itu, Senin siang ditindaklanjuti dengan mendatangi rumah kontrakan kedua WNA asal Tiongkok itu. Petugas kesulitan berkomunikasi dengan 2 warga asing ini, lantaran keduanya tidak bisa berbahasa Indonesia maupun berbahasa Inggris. Saat diperiksa di rumah kontrakannya, keduanya tidak bisa menunjukkan dokumen keimigrasian. Ini tadi pagi setelah kami mendapatkan informasi, kami langsung merapat ke TKP dan kebetulan ada 2 warga asing yang kita ajak komunikasi juga tidak bisa. Kemudian saya tanya paspor, kita SIM-nya juga tidak ada. Oleh karena itu yang bersangkutan terpaksa kami bawa ke kantor untuk nanti ditindaklanjuti oleh imigrasi Tanjung Perak, Surabaya.
Petugas pengawasan orang asing Kabupaten Lamongan lantas membawa keduanya ke kantor Kesbang Linmas untuk proses lebih lanjut. Rencananya tim pengawasan orang asing akan membawa keduanya ke kantor imigrasi Surabaya untuk memastikan keduanya merupakan warga yang masuk ke Indonesia secara legal atau ilegal. Tim Pra Kabupaten Lamongan menyayangkan aparat desa yang tidak segera memberi informasi jika wilayahnya ditinggali orang asing. Sesuai peraturan yang berlaku, orang asing yang tinggal selama 1 kali 24 jam harus sudah melapor ke pihak terkait untuk mengantisipasi masalah keamanan. Dari Lamongan, Abdul Wahid, MNC Media, melaporkan. Usai jeda kami kembali dengan informasi celengan unik dan lucu agar anak tertarik menabung. Penasaran seperti apa? Sesaat lagi. Semua yang paling top ada di sini. Top File pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV. iNews TV, inspiring and informative. Senang sekali saya Laura Elvina dapat menjumpai Anda dalam Speak After Lunch pada siang hari ini. Bincang santai dengan bintang tamu, mengupas isu-isu terkini. Dibawakan secara ringan dan penuh informasi. Dihadirkan menemani istirahat makan siang Anda. Speak After Lunch hadir setiap hari Senin sampai Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Kevin De Bruyne, that's a smashing goal. Once not enough for Premier League. Replay on iNews TV. Menyajikan berbagai update informasi di tengah aktivitas Anda. Mulai dari dunia politik hingga peristiwa terhangat. Inilah iNews Siang selengkapnya. Hanya di iNews TV. Senang sekali rasanya kita kembali hadir ya. Di mana lagi kalau bukan di Sikri, Siswa Kreatif. Kumpulan informasi aktual, berimbang, dan terpercaya hadir menemani aktivitas di sore hari Anda. Mulai dari berita politik, ekonomi, sosial, hingga kebudayaan di Indonesia. Disiarkan secara langsung dalam program iNews Start. Hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Pemirsa, menabung harus diajarkan sedini mungkin kepada anak. Nah, agar anak-anak tertarik untuk mengisi celengannya, seorang perajin gerabah di Bojonegoro membuat celengan dengan bentuk hewan hingga tokoh kartun animasi, seperti Angry Bird, Marsha and the Bear, dan beragam model lainnya. Bagaimana proses pembuatannya? Berikut liputannya. Lokasi sentra perajin celengan yang terbuat dari gerabah ini berada di Desa Rendang, Kecamatan Malo, atau berjarak sekitar 30 km dari pusat Kabupaten Bojonegoro. Mayoritas warga di desa ini berprofesi sebagai perajin celengan gerabah sejak puluhan tahun silam. Proses pembuatan celengan bagi warga Rendang bukanlah sesuatu yang sulit. Pertama yang harus disiapkan adalah membuat adonan tanah liat lempung yang diambil dari pinggir Sungai Bengawan Solo. Setelah itu adonan tanah dimasukkan ke cetakan. Untuk celengan berukuran kecil bisa langsung jadi, namun untuk celengan berukuran besar dibutuhkan waktu hingga 30 menit untuk merakitnya. Proses berikutnya adalah mengeringkan dan membakar celengan kurang lebih selama 24 jam. Menurut seorang perajin, peminat celengan memang tidak sebanyak pada era tahun 90-an. Karena itu, agar menarik minat anak-anak, perajin pun membuatnya dengan bentuk tokoh kartun yang banyak digandrungi anak-anak saat ini, seperti Marsha and the Bear, Angry Bird, serta sejumlah bentuk hewan seperti harimau dan sapi.
Jadi mulai awal tuh mulai celengan yang mulai kecil, terus menginjak yang besar-besar, yang masan besar itu. Terus ini kan temuan baru, ada temuan baru di DP dikasih lihat, dibikin. Yang terkecil 15, 25, terus 35, 4, 50, 100. Dalam sehari, para perajin mampu menghasilkan antara 15 hingga 20 celengan. Sementara untuk harganya bervariasi, tergantung bentuk dan ukuran, mulai dari Rp15.000 untuk celengan ukuran kecil, hingga Rp100.000 untuk celengan ukuran besar. Selain dipasarkan di Bojonegoro, celengan buatan warga Rendeng ini juga dikirim ke sejumlah daerah seperti Surabaya, Malang, Yogyakarta, serta sejumlah kota lain di Pulau Jawa. Dari Bojonegoro, Dedi Madi, MNC Media, melaporkan. Industri kreatif di tanah air terus berkembang. Di Pasuruan, seorang warga sukses mengembangkan kuliner bakso tanpa menggunakan daging. Sebagai penggantinya, ia menggunakan tewel atau nangka muda yang tentunya bebas kolesterol. Apalagi paduan minumannya wedang kelor yang segar dan menyehatkan. Penasaran seperti apa? Simak liputan berikut ini. Bila Anda melintas di jalur utama Malang-Surabaya, rasanya kurang lengkap jika tidak mencoba bakso tewel dan wedang kelor yang berlokasi di Pasar Wisata Cengho, Kelurahan Petung Asri, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Hampir setiap hari warung bakso Cak Supandi selalu diserbu para penggemar kuliner bakso. Rata-rata mereka datang karena penasaran dengan menu bakso yang ditawarkan. Lain dengan yang lain, Supandi, si empunya pemilik warung bakso, memang mengganti daging untuk pentol baksonya dengan nangka muda atau biasa disebut tewel. Apalagi menu bakso unik ini dipadukan dengan minuman yang juga tidak kalah unik, wedang kelor yang sangat jarang kita jumpai. Bakso tewel. Sekarang coba aja. Rasa enak, mantap. Yang paling saya suka ini rasanya minuman kelor ini, daun kelor. Yang saya tahu sih kelor ini apa ya? Khasiatnya banyak sekali. Ide membuat bakso tewel dan wedang kelor ini diakui Supandi berawal dari temannya yang ingin dibuatkan bakso dari buah nangka muda karena kandungan kolesterol di tubuhnya sangat tinggi. Saat menu bakso tewel itu coba ditawarkan ke para penggemar bakso, tak disangka responnya sangat positif. Dalam sekejap, kabar bakso tewel Cak Supandi dengan cepat menyebar dan sempat menjadi perbincangan hangat di media sosial. Untuk tingkat kesulitannya tidak seberapa kesulitan, jadi bahan-bahan dari tewel itu kan mudah dicari, di pasar-pasar juga banyak. Respon positif masyarakat turut mendongkrak omset penjualan Supandi khususnya dalam 3 bulan terakhir. Hanya dari 3 kg tewel, kini dirinya menghabiskan hampir sekitar 1 kuintal tewel sehari untuk melayani pesanan pembeli dengan omset penjualan mencapai puluhan juta rupiah per bulan. Menikmati bakso tewel Cak Supandi kurang lengkap rasanya jika tidak mencoba minuman unik wedang kelor. Selain menyegarkan, wedang kelor juga menyehatkan. Untuk 2 paduan bakso tewel dan wedang kelor itu, Anda cukup membayar Rp13.000 per porsi. Jadi jangan lewatkan bakso tewel saat melintas di Pandaan, Pasuruan. Dari Pasuruan, Jaka Samudra, MNC Media, melaporkan. Informasi ringan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Bersama kerabat kerja yang bertugas, saya Merinda Surya berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.